Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, ini udah ada si Rizky, Ibra, sama Fahrizal. Gak apa-apa ya, 3 dulu aja ini yang baru ada. Eh, coba Fahrizal, Rizky, sama Ibra ada di situ nggak? Tes, tes, Halo tes, Bang. tes. Halo. Halo Bang. Oke, sip. Ya, ini terima kasih banget nih udah nyempetin datang ke tutor mingguan kita. Seperti biasa, walaupun sebenarnya ini gue lagi nggak enak badan, baru banget Jumat kemarin tuh tiba-tiba gue ngedrop, tapi kalau mau dibatalin juga udah terlanjur ngasih tahu kalian, jadi ya udah mungkin bakal nggak lama kita tutor. Ini gue coba untuk tetap ngasih materi ke kalian. Ya. Sebelum masuk ke materinya ini, gue mau ngasih tahu beberapa hal untuk untuk beberapa bulan ke depan ini. Jadi itu sekarang kan tanggal 21 ya, tanggal 21, lalu tanggal 28, selama 2 minggu ini kita bakalan online. Insya Allah kalau apa lalu juga nanti pas bulan Septembernya itu kita tuh rencananya bakal ngadain offline juga, mungkin 1 kali dalam sebulan atau 2 kali dalam sebulan itu bakal offline di satu tempat. Mungkin kalau di UPN masih belum dibuka, jadi kita bakal praktek offline di suatu tempat gitu. Masih belum fix sih mau di rumah siapa, tapi tetap ada offline juga di bulan September, lalu juga di bulan Oktober. Nah, tapi kalau dari teman-teman sendiri, kalau offline itu gimana? Pada setuju apa masih belum bisa keluar gitu? Kalau misalnya masih belum bisa mah nggak bisa Bang. Nggak bisa. Kalau Uh, misalnya kan saya naik kereta tuh kan. Kalau misalnya naik kereta harus ada surat tugas kayak gitu-gitu ya nggak bisa. oke, oke. Untuk ini kayak Ibra atau Farizal gimana? Bisa. Tapi misalkan kalau bener-bener nggak bisa, mungkin sih di akhir bulan sih ya. Kalau masih nggak bisa ya terpaksa kita mundurin lagi di bulan Oktober, ya karena praktik online itu benar-benar harus ada kan ya, karena sebenarnya itu yang harusnya proyek akhir kalian yang harusnya fix itu kan membuat alat-alat IoT ya. Nah itu seharusnya kalian juga ngebuat langsung gitu kan, nggak cuma dari simulator aja. Tambah nanti proyek akhir kalian itu ada IoT sama ngebuat papernya juga, paper IoT-nya. Gitu. Kalau masih benar-benar situasinya nggak bisa, ya susah sih. Gua harapin sih selama sekitar 4 bulan ke depan ini tetap bisa ini ya, sekali atau 2 kali offline gitu. Oke, gitu ya penjelasan singkat buat beberapa bulan ke depan ini. Untuk yang sekarang di sini gue mau nge-share salah satu materi baru yang belum kita pelajarin, yaitu Raspberry Pi. Nah, mungkin bentar.
Oke, ini gua share screen. Ini gua masing-masing dulu. Oke ya, udah kelihatan. Ya, di sini gue bakal ngejelasin secara singkat dari apa ini pengenalan Raspberry Pi. Ya, ini seperti kalian lihat, Raspberry Pi ini enggak jauh beda sama Arduino yang biasa kalian lihat. Tuh. Nah, apa sih Raspberry Pi? Raspberry Pi itu yang biasanya juga disebut dengan Raspi adalah sebuah komputer yang bentuknya itu papan tunggal yang bisa digunakan untuk menjalankan suatu program mulai dari kayak main games ataupun nyalain musik hingga video yang beresolusi tinggi. Nah, namun nggak sampai di situ, fungsinya juga jadi itu Raspberry Pi juga bisa dibilang sebagai mini PC atau benar-benar komputer tapi versi papan versi board circuit. Jadi ini bentuknya seperti Arduino, tapi ini bisa melakukan banyak hal seperti PC atau komputer. Ya, di sini Raspberry Pi juga digunakan sebagai development board, sehingga bisa menambahkan berbagai komponen input atau output pada pin GPIO. Nah, di sisi lain, Raspberry Pi ini nggak menggunakan sistem operasi Windows, tapi dia menggunakan Linux. Jadi kalau kalian kenal tuh, kalau Linux kan itu biasanya kalau di Windows bisa dipakai di VM Machine. Nah, jadi kalau untuk yang di operasi berbasis Linux ini bisa membuat project yang lebih kompleks dengan keandalan sistem operasi Linux. Nih, Raspberry Pi juga bisa dihubungkan dengan mouse, keyboard, monitor yang bisa difungsikan sebagai PC desktop. Nih, lihat. Jadi itu untuk di tengahnya ini beneran apa Raspberry Pi-nya dan bisa dihubungkan langsung kayak seperti ini layar komputer, terus juga ada mouse juga, keyboard juga. Jadi ini benar-benar seperti mini PC. Dan di sini pakainya itu Linux. Lalu untuk sejarah singkat dari Raspberry Pi itu, Raspberry Pi ini dibuat oleh Raspberry Pi Foundation, sebuah badan amal yang dibentuk dengan tujuan utama memperkenalkan kembali komputer tingkat rendah untuk anak-anak di Inggris. Nah, tujuannya untuk menghidupkan kembali revolusi mikrokomputer atau microchip di tahun 1980-an. Jadi kan pada tahun 1980-an itu komputer belum benar-benar bentuk komputer seperti sekarang ya. Yaitu apa sih? Jadi untuk membuat simple dari suatu komputer yang bentuknya gede balik lagi ke bentuk papan tunggal atau board itu. Nah, Raspberry Pi ini juga pastinya terinspirasi dari nama buah-buahan. Sedangkan nama Pi itu juga kepanjangan dari Python. Itu sebuah bahasa pemrograman. Pokoknya untuk sistem operasi Linux itu udah pasti dia menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, ini Raspberry Pi itu awalnya dalam berbentuk yayasan, dia dibangun pada tahun 2009, lalu yayasan itu membuat suatu produk yang namanya Raspberry Pi Model B, yang memasuki produksi massal
pada generasi pertama itu Februari 2012, Raspberry Pi model B. Lalu itu ada generasi berikutnya seperti tahun 2014, model B+. Lalu ada yang terbaru itu Januari 2021, Raspberry Pi Pico. Ya, fitur yang ada di Raspberry Pi itu seperti, kan kalau di Arduino kita juga ngelihat ada banyak pin-pin input outputnya. Di sini Raspberry Pi punya 40 pin GPIO yang dapat digunakan untuk mengakses berbagai perangkat input atau output digital. Juga ada koneksi seperti koneksi wired seperti Bluetooth, Wi-Fi, dan juga Ethernet. Di sini dia pakai Linux dan juga pakai Python. Lalu juga seperti tadi itu bisa difungsikan sebagai mini PC dan juga diinstal berbagai macam aplikasi. Mungkin kalau kalian nanti ikutan kelas sistem operasi, mungkin bakal dijelasin lebih banyak tentang sistem operasi Linux. Nah, ini susunan pada Raspberry Pi-nya itu apa aja? Nih, yang pertama ada sistem on-chip. Sistem on-chip ini ada CPU dan juga GPU. Jadi benar-benar mirip komputer ya yang udah lengkap, tapi ini versi kecilnya. Ada CPU-nya, terus ada RAM-nya juga ada. Lalu ada radio modul seperti ada Wi-Fi dan juga Bluetooth dan juga power manajemennya. Jadi itu menjadi sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan Raspberry Pi. Nah, ini ada port khusus untuk Ethernet dan juga GPIO header. Nah, ini seperti pin-pin yang ada di Arduino. Nah, lalu bedanya dengan Arduino itu apa? Nah, kan kalau Arduino itu tipenya itu microcontroller. Jadi itu cuma bisa seperti apa sih? Kayak menyambungkan berbagai komponen aja. Sedangkan kalau Raspberry Pi itu kalau disambungin ke layar komputer itu bisa benar-benar seperti PC mini kan. Lalu prosesornya itu menggunakan AVR 8 bit. Kalau untuk Raspberry Pi ARM 64 bit. Nah, konektivitas itu jadi Arduino bisa juga pakai Wi-Fi juga. Tapi harus ada tambahan komponen lagi, sedangkan Raspberry Pi itu sudah otomatis. Nah, pinnya di sini untuk Arduino Uno berapa ya? Kayaknya 20 deh. Untuk Arduino Uno itu 20, kalau Raspberry Pi biasanya ada 40. Nah, untuk memorinya itu ada SRAM. Lalu untuk Raspberry Pi itu sudah menggunakan RAM. Kalau daya dari Arduino makanya sedikit. Kalau Raspberry Pi itu 7 hingga 700 mAh. Nah, Arduino itu nggak ada sistem operasinya, sedangkan Raspberry Pi itu ada Linux. Nah, kalau untuk pengoperasiannya, untuk Arduino kan kita seperti yang kemarin cukup nulis program, kita compile, lalu bisa kita upload. Bisa langsung ada efeknya gitu kan. Kalau Raspberry Pi ini agak susah, karena harus menginstal software dulu, terus juga import library, sama ya harus mengerti tentang Linux sih. Jadi untuk prosesnya itu lebih rumit. Kalau bahasa pemrogramannya itu di Arduino C atau C++. Sedangkan Raspberry Pi itu Python utamanya, tapi bisa juga menggunakan C atau C++ juga. Tapi utamanya itu Python. Nah, what if bagaimana jika kamu mau ngebuat project sederhana, maka Arduino pilihan yang tepat.
Jika ingin punya komputer mini, tapi sistemnya Linux pakai Raspberry Pi. Nah, kalau kamu pengen ngebuat project robotika yang benar-benar kompleks, seperti ada database juga, image processing, AI, dan sebagainya, itu harus pakainya Raspberry Pi. Jika ingin menggunakan sensor analog, Arduino pilihan tepat. Nah, jika ingin membuat project yang baterainya itu sedikit, pakainya Arduino. Jika familiar dengan bahasa C, Arduino. Nah, jika butuh koneksi Wi-Fi Bluetooth Internet, Raspberry Pi yang udah ada otomatis. Nah, biaya yang murah jelas Arduino. Dan juga membuat project yang langsung colok dan juga nyala Arduino. Jika perlu kapasitas memori yang besar, Raspberry Pi adalah pilihan yang tepat. Nah, ini beberapa detail dari Raspberry Pi. Seperti Raspberry Pi model B tahun 2014, ini sepertinya generasi kedua. Tuh, cuma dilengkapi RAM 512 MB dan harganya 160.000. Masih bisa. Nah, lalu Raspberry Pi 3 model B tahun 2016. Nah, ini RAM-nya itu naik jadi 1 GB. Terus quad-core 1,2 GHz itu 600 ribuan. Makin lama makin naik nih harganya. Untuk Raspberry Pi model B yang 4, Raspberry Pi 4 itu 8 GB RAM, 1,5 GHz, 1,8 juta rupiah. Dan juga yang terbaru ini Raspberry Pi 400. Launchingnya tahun 2020. Bentuknya ini udah beda dan itu DDR4, RAM-nya 4 GB, 1,8 GHz, 2 jutaan. Itu makanya Raspberry Pi itu mahal kan, karena bisa benar-benar kayak mini PC juga. Nah, sebelumnya ada yang mau ditanyain dulu nggak dari Raspberry Pi, teman-teman? Kalau belum ada, sekarang kita coba ya, kita coba. Jadi sekarang tuh kita nggak menggunakan Tinkercad lagi. Nah, ada lagi satu simulator online yang namanya walkly.com. Kalian bisa ini ya, buka masing-masing, namanya itu walkly.com. Online Arduino Simulator. Kan kalau yang kemarin di Tinkercad itu, kemarin belum nggak ada nggak ada Raspberry Pi dan nggak ada Arduino Mega, hanya Arduino Uno. Di sini lebih lengkap lagi. Di sini ada Raspberry Pi Pico. Jadi kita bisa nyoba-nyoba langsung di sini. Nah, ini Raspberry Pi Pico. Ini ada VBus, terus juga FYSS, GND, 3 V3N, GP28, GP27. Di sini ada sekitar 40 pin dan ada ini kan kalau GP ini sama seperti yang kayak di Arduino, itu seperti pin
dari angka 2 sampai angka 13 yang sebagai input ataupun output. Di sini lebih banyak nih kan GP-nya. Nah, coba kalian masing-masing bisa coba sendiri. Di sini kita di sini mau nyobain cara untuk nyalain lampu dulu dengan menggunakan Raspberry Pi. Coba kita bakal pakai LED dulu. LED dan juga di sini resistor. Gimana? Apa gua kecepatan ngomongnya? Pada udah di Walkwi belum? Udah di sini belum? Walkwi.com. Udah bang, udah bang. Oke. Nah, ini coba kita mau nyalain lampu itu satu. Kan di sini seperti biasa, di sini ada C katoda, A-nya itu anoda. Nah, anoda itu kan berarti positif ya. Di sini gue biasa yang negatif gue taruhin resistor. Nah, ini yang negatif berarti taruhnya di GND. Ini berarti dicoba di GP28. Nah, sekarang kita coba dari void setup. Void setup, bentar. Oh, itunya kan kodenya berarti pin kode. Ini berapa sih? GP28. Coba kalau kita tulis GP28 ini sebagai output kan ya, karena agar lampunya menyala. Lalu di sini void loop yang bakal berulang digital write. Kita tulis GP28, high. Ini delay-nya 1 detik. Delay-nya 1 detik. Yaitu. Coba ininya low. Tapi yang GP28 ini ya kagak ada warnanya, bisa apa enggak? Coba ya kita run. Bisa. Violet. Oh, P28 coba kita cek. Enggak. Nah, ini pas klik 28-nya sendiri. 28 doang. Nah, ini bisa. Nah, sebenarnya nggak beda jauh ya ini sama Arduino Uno. Ini karena versi kecilnya aja dari Raspberry Pi. Ini bisa nyala, lampu mati, lampu nyala, lampu mati. Nah, untuk penjelasan gua yang tadi yang mengharuskan untuk menginstal software ataupun mengupload banyak library itu bisa dilakuin, cuma harus benar-benar ada versi fisiknya dan juga harus punya perangkat masing-masing agar bisa untuk dijalankan. Kan karena untuk Raspberry Pi ini selain sebagai mini PC bisa juga untuk sebagai kayak begini juga untuk masang komponen. Jadi kemampuannya lebih banyak dari Arduino Uno. Coba ini kita udah nyalain lampu, kita mau nambahin apa lagi nih? Push button.
button slide switch. Coba kalau gua mau nambahin servo di sini. Ini servo ya. Servo GND V plus sama PWM. PWM itu GP. Nah, ini ada GND 5. Coba kita taruh. V-nya itu berarti ini adanya di sini kocak. Nah, ini 3,3 volt. Sama ini PWM, PWM-nya bebas mau berapa. Ini coba GP-nya itu 16. Bentar, ini berarti tuh include servo.h. Sorry, gue lupa kodenya kayak gimana. Coba gue cek dulu di Tinkercad servo Tinkercad. Gue lupa gue harus nambahin apa lagi deh. Include INT 0 servo. Oh iya. Ini INT 0 karena kan derajatnya itu awalnya itu dari 0 derajat. Lalu servo. Sini kita inisialisasi servonya di sini servo 16. Oh, servo attach, oh ya. Servo attach 16, output. (16) doang. Attach 16. Oh. Servo 16 attach. Wait loop for
Coba kita jalanin bisa apa enggak. Ambulance violet. Oh, kok ini enteh kok. Ini kayak violet juga. Ya lupa kasih titik koma. Pas kopas berhasil ternyata. Gimana teman-teman? Ada ini enggak? Ada yang mau ditanyain enggak? Mungkin yang baru masuk udah kelewatan. Kayak si Dava, Safa, sama Rahman. Tapi intinya untuk yang Raspberry Pi ini nggak jauh beda sama yang di Arduino Uno, sama yang kayak di Tinkercad kemarin ya. Sebenarnya masih sama, nggak ada bedanya. Ini mungkin bagi teman-teman yang bingung sama GP-GP ini sama pin input output yang ada di Arduino. Bisa bebas kalian mau pakai pin berapa yang bisa. Gimana teman-teman? Atau malah bingung semuanya lagi yang gue jelasin? Lihat yang tadi bisa nggak Bang? Apa yang bisa? Yang servonya lihat tadi itunya belum selesai. Servo yang pas itu giliran gua tulis sendiri gagal, giliran di ini giliran di kopas dari orang malah bisa. Aneh banget. Pokoknya untuk yang servo ini kan perlu include khusus ya. Ini servo.h. Lalu ini integer i sama dengan 0. Ini berarti derajat dari servonya itu awalnya 0 derajat. Lalu ini kita inisialisasi servo, namanya ini servo 9, bebas mau ubah servo berapa. Setup kita attach dari servo 9 ini ke pin 16. Lalu kita loop for i sama dengan 0, i kurang dari sama dengan 100 derajat, i plus atau i plus sama dengan 1. Ini servo kita tulis i-nya ke servonya, i-nya ini kan awalnya 0 ya, di sini. Delay-nya 15 milidetik. Lalu ini putar balik lagi dari 180 ke 0. Jadi kayak si Ibra nanyain deh. Diagram JSON. Oh, untuk yang ini ya, mungkin kan kalau yang di Tinkercad itu nggak ada. Bentar, ini gue kopas aja dulu. Nanti
bagi yang mau ya, bagi yang mau tuh. Nah, ini untuk yang diagram JSON-nya, sebenarnya sih ini versi apa sih, versi codingan ya? Versi codingan dari ininya nih, dari benar-benar setiap komponennya seperti Arduino, seperti Raspberry Pi, servo, terus juga kabel-kabelnya. Yang pas gue coba-coba kemarin sih, nah ini kan seperti Walkway LED, LED 1. Nah ini benar-benar posisinya LED-nya tuh topnya segini, leftnya segini. Coba kalau kita ubah jadi 195, bukan berubah. Jadi kayak cuma perubahan ininya aja sih. Sama emang kalau di sini nggak bisa ganti warna ya. Jadi kalau warna kita gantinya di sini. Nah, ini dari LED katoda ke pin R1 green. Misalkan kita ganti yellow. Nah, berubah. Biasanya kalau ini untuk ganti-ganti warna biar beda. Saya black. Gitu. Nah, gitu ya. Emang sih mungkin beberapa dari kalian masih belum nyaman sama ini aplikasi simulatornya, karena cuma ini doang yang ada apa simulator yang ada Raspberry Pi-nya. Di Tinkercad nggak ada, dan udah cari-cari juga kan ya di simulator online yang lain tuh bener-bener nggak ada. Nah, ini banyak sih, ada lagi beberapa nih, seperti komponen di HT22 ini yang sensor, ini sensornya, ada buzzer juga, sama ini LCD-nya ada LCD versi 20x4. 20x4 analog joystick apa ini? Oh, ada analog joystick. Itu ya, lebih lengkap dari Tinkercad yang kemarin. Ya, mungkin penjelasan gua rada berbeda sama yang pas tadi di presentasi di file PPT-nya. Karena kan kalau yang versi PPT-nya itu Raspberry Pi-nya Raspberry Pi ini ya, yang gede sama yang itu yang harganya jutaan, yang apa versi bener-bener Arduino. Nah, ini yang ada di sini cuma versi mininya aja nih. Pi Pico. Kan tuh ada beberapa pinnya. Oke, sama baru bagi teman-teman yang baru datang nih seperti Rahman, Safa, sama Dava, tes kalian di situ nggak? Halo? Suaranya agak sih. Iya, Bang. Nah, jadi apa? Tadi di awal-awal gue ngejelasin ini kan ya. Dalam beberapa bulan ke depan itu kita bakal ngadain offline juga. Rencananya sih kalau bisa offline. Nah, offline-nya itu bakal diadain di bulan September sama bulan Oktober. Setidaknya itu dalam satu kali per bulan, bakal diadain secara offline. Nah, teman-teman dari kalian
bisa nggak? Maksudnya kayak bisa untuk offline nggak? Kalau dari kalian sendiri sih. Apa Bisa bang. Oke bisa ya si Dava. Kemungkinan sih untuk bulan September juga seharusnya udah ini ya udah nggak PPKM lagi, harusnya nggak diperpanjang. Terus juga dari teman-teman udah divaksin semua kan ya? Udah bang. Nah itu ini sih soalnya untuk yang offline ini kita benar-benar penting banget kan ya. Oh belum, oke. Mungkin beberapa juga belum. Soalnya ya offline ini benar-benar penting sih. Soalnya kan, oh iya, mungkin kalau iya sih kemungkinan benar-benar akhir September tanggal berapa ya? Mungkin tanggal 20, tanggal ya 2 Oktober. 2 Oktober sama mentok-mentok tanggal 30 Oktober gitu kan. Setidaknya bakal ngadain offline juga. Soalnya tuh rencana dari project akhir kalian itu bakal ngebuat alat IoT sama ngebuat paper juga. Jadi ya sayang banget kan ya kalau kalian belajar robotik tapi kagak nyentuh alat sama sekali. Nah itu kan gimana gitu. Nah, eh, oh iya, untuk yang proyek akhir itu kita bakal ngadainnya per kelompok. Nah, bagi teman-teman yang udah ikutan Gemastik kemarin, kan beberapa ikutan tuh yang angkatan 20. Nah, itu bisa ngelanjutin lagi sih untuk proyek akhir kalian. Sisanya yang belum ikutan bisa join ke ke teman-teman yang Gemastik atau membuat kelompok sendiri. Cuma untuk pembahasan kelompok sih masih ini ya, masih belum. Untuk teman-teman kan total ada 10 orang ya ini ya, anggota Robotika. Nah itu kira-kira sih bakal dibuat 3 kelompok dan satu kelompok itu isinya 3 orang. Gitu ya. 3 orang. Dan itu membuat alat IoT. Nggak harus yang gede atau gimana, yang penting kalian bisa ngebuat bener-bener bisa ngerealisasin aja dulu yang udah kalian pelajarin itu kan. Sayang kalau belajar robotik tapi ujung-ujungnya pakai simulator. Sebenarnya sayang juga sih, cuman ya ini satu-satunya cara pakai simulator online buat belajar Raspberry Pi sama Arduino. Oke, begitu ya. Oh, Raspberry nggak usah, nggak usah. Raspberry Pi itu mahal loh, pertemuan 12. Raspberry Pi itu mahal loh. Tadi kan yang udah gue jelasin tuh, ada yang 2 jutaan, ada yang 1,5 juta, ada yang 600 ribuan. Sebenarnya itu bakal disediain, soalnya ini mungkin kalau di si Pajar, ada Pajar nggak? Jar, lu di situ nggak Jar? Kita punya Raspberry Pi ya kayaknya. Cuma gue belum ngeliat. Ya 600 ada sih, cuman ini yang 1 giga. Kalau kalian mau beli sih, gue sih nggak nyaranin beli soalnya mahal gitu. Ya kalau ada duit sih, kan kita kayaknya punya deh. Kita kayaknya punya, nanti mungkin bisa dipakai. Tapi Raspberry Pi itu sebenarnya untuk sekarang lebih ke ngenalin aja. Gue tetap prefernya sama Arduino, karena Arduino yang paling
gampang untuk dijadiin project gitu. Itu terserah sih kalau mau project akhir kalian itu Raspberry Pi. Oke, begitu ya. Ini Pajar kagak ada orangnya ya. Jar, ini pokoknya untuk offline, insya Allah kita udah siapin barang-barangnya. Jadi kalian cukup perlu ya ini sih ngerancang. Cukup perlu buat-buat aja gitu kayak latihan-latihan aja dulu. Kita ada beberapa Arduino dan ada banyak sih di itu. Ada kit robotikanya itu banyak. Mungkin untuk teman-teman gimnastik kemarin udah sempet latihan juga di UPN sekali. Nah itu nanti kira-kira kayak begitu. Oke, untuk bagi yang belum daftar, bagi yang belum absen, silakan absen dulu. Mungkin untuk pertemuan sekarang, ini gue cukupkan dulu untuk hari ini. Maaf karena belum maksimal, karena gue jujur ini juga nggak enak badan. Gimana? Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau yang belum absen dulu ya. Iya. Nanti ini ya, untuk PPT nanti gue share. Sebenarnya linknya itu udah ada. Nanti gue share lagi deh. Ya udah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, gue cukupkan dulu ya akhir ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf kurang maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Oke, sama-sama. Terima kasih teman-teman. Kalau mau nanya-nanya sekarang ya bebas sih, kalau mau nanya-nanya lagi. Mumpung masih di sini. Bang, mau nanya. Tapi di luar topik robotika boleh kan, Bang? Tanya aja, Ibra, nggak apa-apa. Kenapa? Saya sampai sekarang masih bingung deh. Manfaat dari email UPN tuh apa aja ya? Selain drive sama bisa daftar student GitHub itu. Soalnya saya lihat kampus-kampus lain kayaknya udah bisa pakai apa aja gitu. Oh itu ya, sebenarnya gue juga. Bentar. Dari angkatan atas nggak dikasih tahu ya, Bang? Email UGM. Email UGM, UPN. Gue mau masuk UGM ya, tapi nggak kesampean nih, Bro. Oh, enggak. Kemarin saya ikut pelatihan dari UGM itu bisa pakai Figma gitu-gitu gratis. Terus saya iri gitu. Oh, tapi lo udah nyoba Figma? Figma tapi pakai akun biasa. Oh, mungkin harus dicoba dulu kali ya. Bisa pakai akun UPN kok, Figma. Nggak bisa pro ya? Bisa kok, masa tapi registernya jadi student gitu. Oh. Tapi bisa, aku pakai akun UPN malah buat student biar bisa Figma. Selain Figma bisa apa lagi, Bang? Saya penasaran. Itu akun UPN jatuhnya instansi gitu sih jatuh. Jadi yang akun biasanya yang email perlu pakai akun instansi bisa pakai UPN jatuhnya. Makanya itu kalau masuk kalau misalnya masuk Zoom Meet kayak gini kan kalau misalnya pakai UPN langsung di ini approve tanpa itu karena dianggapnya instansi bukan email personal gitu. Oh, oke. Tapi kalau project Figma gitu kan nanti kalau kita wisuda lulus berarti kan udah nggak aktif lagi kan ya Jaya? Apa tetap aktif? Mungkin saya juga nggak dibilang soal itu. Takutnya nggak mau bayar buat untuk yang alumni itu jadi dia nonaktifin. Gue takutnya pakai yang UPN gitu sih. Pakai akunnya. Figma itu buat mata kuliah IMK kan ya, Bang? Iya. IMK pakai ini yang pakai ya, banyak sih pakai ya. Bukan Figma doang. Ya namanya juga prototyping. IMK gue tuh gue makainya Adobe XD sih.
Ini gue sekarang juga makainya malah Figma sekarang. Itu Adobe XD itu diwajibin sama dosennya atau gimana, Bang? Waktu itu karena Disaranin Adobe XD, tapi sebenarnya bisa pakai buat yang lain. Yang penting kan itu prototyping, buat prototyping sebenarnya. waktu Soalnya itu saya karena ada IMK sekarang. waktu diseragamin ya, jadi pakainya Adobe XD doang sih. Cuman nggak tahu udah kalau sekarang gimana. Lu baru kelas ya, IMK? Iya, baru semester ini. Oh iya, mungkin Bu Ria bukan? Yang Bu Ria apa Bu Ika? Bu Ria. Nah, Bu Ria waktu itu gue Bu Ria disuruhnya pakai Adobe XD sih. Cuma nggak tahu udah mungkin sekarang dibebasin kali. Yang penting protokol. Aku bercatur nggak di rekomen pakai apa-apa, yang penting bikin. Iya, Oke, sih oke, tergantung dosennya juga. Oke, Bang. Oke, sip. Makasih, Bang. Oke. Lu ada sistem operasi ya sekarang ya, Bro? Iya, ada sistem operasi. Sama Pak Bayu bukan? Saya sama Pak Rido, baru kayak dosen baru. Enggak, Pak dulu lah itu lumayan. Aduh. Aku juga dulu. Aku juga udah sama Pak Rido kok sistem operasi. Dibet tapi nilai A yang penting. Lu Ribet kapan nilai sistem A. operasi? Baru sistem operasi aku semester 5, semester 4 awal. Emang Pak Rido kenapa, Bang? Saya Nggak, Pak nggak tahu, Rido saya tuh- pilih aja. Pak Rido tuh enak tapi ngomongnya apa ya, kayak udah ngerti banget gitu loh. Yang Oh, ini ya iya, paham, udah paham. ngerti banget gitu. Pertemuan pertama juga gitu kok. Ngerti Gua banget. Kayak nggak enak jujur dah. Bapaknya santai. Tapi maksudnya kayak orangnya tuh ngerti banget. Dan Ya Allah, Pak Bayu aku emang anak bener SD kayak jadi gitu. ya gitu. 2 semester loh ketua kelasnya Pak Rido. Bener-bener harus usaha ekstra buat ngehubungin dia. Soalnya ya, Pak Rido soalnya sakitan mulu. ya Emang kasihan juga, emang badannya lemah. Jadi Pak Bayu emang begini ya? Udah rahasia aduh, itu umum, dari zaman semester 1 kali kayak gitu, Bro. dosen ghosting. Oh sih dia nilainya A mulu pasti sama dia. Tapi ya gitu, masuk di pertemuan 1, pertemuan 2 sampai 16 hilang. Tugas. Tapi Bang, Tugas Pak dulu. Rido nilai aman kan, Bang? Saya soalnya Aman. lima matkul sama dia. Aman. Yang penting Aman. ngajain aja tugas sama itu. Asal nggak ada yang Ya, keskip mah aman aman kok. nggak aman sih menurut gua. Lah gua aja yang ini aja jadi dapat nilai C coba. Itu tergantung dari lu ngerjainnya sih, tapi ya tergantung tugas sih. Yang mungkin kalau A nggak terlalu ya, mungkin B Ya sampai. aku sih dari semua Pak Rido kelas A aman semuanya A. Emang kalau misalnya asal ngajain sama ngerti dikit bisa. Nah, enak. Oke. Oh iya Bang, kemarin kripto sama siapa Bang? Sama Pak Rido juga nggak? Saya kripto sama Pak Rido. Kok dia jadi semuanya Pak Rido sih? Iya saya. Kalau kripto enakan Pak Hengki tuh. Saya anak SCJ nggak dapet. Oh iya. Oh iya, ini udah semua itu ya. Saya sama Pak Rido OS, Jarkom, sama itu kripto. Wow. Mungkin lo ngikutin teman juga nggak, apa emang lu inisiatif sendiri gitu, mau milih dosennya yang itu gitu? Sebenarnya sih udah nanya-nanya teman sih, tapi karena nggak ada yang tahu tentang Pak Rido, saya nyoba Pak Rido. Karena Pak Rido sama sesuai dengan kelas saya sebelumnya, kelas B gitu. Oh iya sih, emang rata-rata ngikutin kelas sebelumnya. Iya emang daripada nggak tahu sama sekali kan jebakan. Iya. Oke deh Bang, makasih ya Bang. Saya izin nih dulu live. Oke. Thank you, Bro. Oke, gue live dulu ya. Lanjut tidur.